pemirsa, kita akan lanjut lagi dan tema kita masih sama, manfaat organisasi antara input dan output. Nah, masih bersama dengan saya rekan Salman nih. Tadi kita sudah lagi seru-serunya ya, kita membicarakan mengenai kriteria pemimpin gitu lah. Di kacamata seorang aktivis. Nah, apa nih kriteria pemimpin idaman atau ideal yang mungkin akan dikawal? Seperti tadi disampaikan di awal, aku ulas sedikit nih. Jadi di awal tadi kamu menyampaikan bahwa ya adalah beberapa kakak-kakak senior yang akan mencaleg dan kemudian minta untuk didukung dan akan kami kawal. Nah, itu adakah kriteria khusus orang yang akan dikawal? Tentunya kan seniornya ini tidak 1-2 tapi mungkin banyak. Ya. Benar, bagaimana itu kriteria yang akan dikawal itu yang seperti apa? Oke. Terkait apa namanya kriteria ya Kak ya, saya secara pribadi ini ingin menjawab dari pertanyaan Kak Nailin. Kak Nailin. Iya. Kurang ini ternyata kita ya. Rekan saja. Gini, secara pribadi jelas sosok pemimpin saat ini yang yang secara pribadi saya harapkan adalah memang yang memiliki visi yang jelas, itu satu. Kemudian memiliki solusi dari persoalan hari ini kan banyak sekali ya. Dan tentu yang ketiga, harapan kami juga karena saya secara pribadi itu aktivis NU ya, saya dari 2010 tadi sampai sekarang itu mendapatkan banyak impact dari organisasi ini. Harapan saya juga pemimpin-pemimpin ke depan itu, harapan saya dari NU lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah nilai-nilai dasar yang memang harus dimiliki oleh calon pemimpin yang akan dikawal. Ya. Oleh dirimu. Nah, kalau itu secara pribadi tadi. Secara pribadi. Kalau secara organisasi kamu melihat dan menyerap dari kalangan teman-teman IPNU sendiri, mungkin akan ada beberapa caleg yang kemudian akan mendekati. Itu apakah biasanya juga terjadi perpecahan suara? Pasti ya kan ada seperti itu. Tapi untuk mendapatkan kesamaan suara itu biasanya pemimpin yang seperti apa nih? Yang amplopnya paling tebal atau mungkin dia menjanjikan sesuatu untuk IPNU? Waduh, kayak gimana? Pasti ada kan kayak gitu. Iya, yang jelas nggak boleh Kak money politik itu kan? Iya, betul. Nah, itu satu. Nggak boleh kan teorinya? Oh gitu ya. Prakteknya boleh. Prakteknya wallahu alam, nafsi-nafsi kalau prakteknya kan? Mungkin lebih ke impact ke organisasi kita juga perlu sih menurut saya. Apalagi makanya saya tadi berharap juga beliau-beliau yang jadi ini baik legislatif atau eksekutif ini juga orang-orang yang jelas memiliki pandangan, punya visi yang jelas untuk masyarakat kita hari ini. Kemudian yang kedua juga harapan kami kalau kita bicara IPNU mungkin secara organisasi memang tidak memiliki pandangan ke sana gitu ya, karena secara organisasi kita taat dan patuh pada inilah PBNU yakni kan, gitu. Tidak boleh bawa-bawa NU dalam perpolitikan. Tapi kita ketahui lah kalau IPNU itu juga orangnya sering didekati oleh orang-orang politik kan kayak gitu. Nah, sejauh ini sendiri kalau dirimu lebih banyak beraktivitas di Pati atau di Jakarta? Sekarang banyak di Jakarta. Kebetulan kan ini saya juga selain ini aktif di Jakarta kan tadi wakil bendahara kan di Jawa Tengah. Wakil bendahara kebetulan di Jawa Tengah. Saya itu koordinator Sekaresiden Pati, IPNU Sekaresiden Pati. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak pelantikan, kayak konferensi kayak gitu, saya biasanya dapat tugas dari Jawa Tengah untuk ngawal ke Jakarta gitu. 7 cabang. Dari Jawa Tengah untuk ngawal 7 cabang di Karesiden Pati ini. Oh gitu. Dan tadi salah satu yang jabatan kamu yang saat ini masih kamu pegang itu adalah sebagai Sekretaris Pers Penerbitan. Nah, kalau boleh tahu nih aku pengen tahu sedikit apa yang dilakukan oleh Pers Penerbitan IPNU di Jakarta sana. Kami bergerak jelas mode organisasi kita kan kita ada rapat kerja. Nah, jelas program-program kita sudah dirapatkan dari awal sebelum pelantikan kita ada rapat kerja. Nah, habis itu jelas kita dari Pers Penerbitan itu mengawal beberapa agenda yang paling tiap hari nih kita ngawal medianya IPNU, utama di Instagram tuh. Jadi kita hampir setiap hari bikin konten kayak gitulah
untuk ngisi Pengembangan di pemuda itu sendiri gitu ya. ya, Kegiatan-kegiatan untuk kader-kader IPNU sendiri ya kan. ya kayak informasi misalnya hari ini ada Munas Konbes nih PBNU, ya kita bikin ucapan, kemudian kita bikin caption yang kira-kira harapan kita di Munas Konbes NU ini dari IPNU apa, kita Lebih ini ke bisa. medsosnya gitu. Lebih ke medsos. Ada pesanan-pesanan nggak ya untuk memframing calon-calon tertentu atau mungkin yang sekarang sedang berlaga untuk ikut kontestasi di pemilu 2024? Kalau secara organisasi nggak ada sih. Titipan-titipan, tolong dong ini dibuat gini biar bisa menjaring suara Nadine gitu. Kalau di Instagramnya itu nggak sih, nggak sampai kayak gitu. Mungkin Nggak ada ya? nggak ada. Jadi benar-benar seperti amanat PBNU, kalau memang mau ikut diperpolitikan itu Atas nama pribadi. Silahkan. tidak boleh membawa-bawa organisasi seperti Ya, itu ya. Betul sekali. Oke, kalau kita berbicara di Pati sendiri nih, Ya. dan berbicara tentang kamu sendiri lah, karena kita memang nggak boleh bawa nama organisasi kan gitu. Iya. Ada nggak sih figur-figur di Kabupaten Pati ini Iya. dari kalangan NU yang kamu harapkan untuk memimpin di bumi Minatani ini? Dari sekian nama yang sudah beredar, Kak, apa namanya? Ya, Deg-degan ini dengernya. saya masih kesulitan ini untuk menentukan yang mana sebenarnya. Tapi Tahu tentang tagar 2024 Wayahe Wong NU mimpin Pati kan? bener. Nah, adanya tagar tersebut pasti kan ada calon-calonnya yang akan diusung. Nggak mungkin lah bikin tagar seperti itu, tapi dari orang NU sendiri nggak ada yang siap misalnya. Iya. Nah, dari orang NU sendiri nggak mungkin kalau orang di dalam rumah tangga sendiri nggak tahu, misalnya kakaknya mau nyalon, adiknya mau nyalon, masa nggak tahu kan nggak mungkin. Iya. Nah, ini siapa sih nama-nama dari NU, mungkin bisa sedikit lah dibocorkan ke kita. Ini ada sosok-sosok figur-figur NU ini loh yang layak untuk memimpin Pati gitu. Kita nggak usah mengerucut ke satu nama ya. Kita ke beberapa nama lah. Mungkin bisa disebutkan 3 orang dari Nahdlatul Ulama yang sekiranya cocok untuk memenuhi ekspektasi dari tagar 2024 Wayahe Wong NU mimpin Pati itu tadi. Saya kira ada beberapa nama memang yang dari kalangan Nahdliyin hari ini itu. Saya kemarin mengikuti ada pemberitaan itu, kemudian Kiai Yusuf Hasyim juga Mengatakan hal yang sama. mengatakan hal yang sama. Akan tetapi sosoknya siapa ini yang mesti menjadi Mr. X? Kalau kami anak muda ya, Iya. itu suka yang ya juga yang anak muda juga lah mestinya. Ya yang enggak 50 ke atas enggak lah kalau bisa. Enggak, Siapa 50 ya ini ke kira-kira ya? atas, warga NU, orang Pati, siapa ya? Ya, nanti katanya nggak boleh mengerucutkan nama kan? Ya nggak apa-apa, kan 3 nama atau 5 nama kayak gitu. Jadi nggak fokus ke satu lah ya, kan kita belum waktunya untuk curi Iya, strat iya. itulah. Tapi minimal kasihlah kita gambaran mengenai Banyak sih Kak soalnya yang layak Kak. Kakak-kakak kami di Ansor itu juga banyak itu kira-kira yang banyak, Cocok. tapi susah ya untuk menyebutkannya ya. Iya, terus- Kalau saya kan bisa menyebutkan ini tuh ada banyak lah, aku bisa menyebutkan mungkin ini ada Mbak Galuh, ada Mas Febri, ini kan pasti iya, ada lah. teman-teman kru di sini ya. Bagi seseorang memunculkan tagar seperti itu tanpa memunculkan sosoknya, itu akan membuat sebuah. Malah lebih asik Kak jadi misteri nanti kan. Tapi penasaran itu nggak ditanggung BPJS loh, bahaya itu juga kan. Tentu kami masih menunggulah nanti pernyataan dari Pak Yusuf Hasyim kayak gimana kan gitu. Kita nggak enak kalau. Oke, baiklah. Iya. Kita tidak akan mendahului dan kita juga sudah mengagendakan untuk mengundang Pak Yusuf Hasyim nanti di studio Lingkar TV ini. Tapi kita tetap pengen tahu lah kalau dari dirimu pribadi gitu loh. Saya nggak berani menyebutkan nama, tapi yang kami harapkan yang jelas yang hari ini memang sudah Sosok yang masih muda. masih muda, terus memang sudah benar-benar tahu persoalan di Kabupaten Pati ini seperti apa, memiliki track record yang jelas kayak gitu Kak. Syukur-syukur hari ini juga sudah ada lah di lingkaran pemerintahan juga kan gitu. Jadi dia juga orangnya harus paham ilmu pemerintahan, paham ilmu pemerintahan. dan dia juga harus orang yang cakap, Kak. muda. Ada lagi kriteria-kriteria lain? Religius ya pastinya ya. Iya, religius itu juga penting kayak gitu. Oke, pasti masih menjadi misteri buat kita semua pemirsa Lingkar TV, tapi kalian nggak usah khawatir, saya akan berusaha untuk ngebedah opininya lebih dalam lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Bedah Opini bersama Nailin RA. Juga dibuat prihatin dengan adanya organisasi
masih dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang terlibat tawuran. Selalu banyak hal-hal, nggak mungkin sih agama mengajarkan hal yang buruk sih sebenarnya.